Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Deborah Aurel Ortelia Pardede. Saya salah satu mahasiswa kebidanan dari Politeknik Kesehatan Bandung, Prodi Kebidanan Bogor. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan diagnostik sederhana untuk menegakkan diagnosa. Di sini saya akan menjelaskan 3 submateri. Yang pertama, tentang pemeriksaan diagnostik pada feses, lalu pada sputum, dan pada cairan pervagina. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus mengetahui dulu apa itu pemeriksaan diagnostik. Pemeriksaan diagnostik adalah penilaian klinis tentang respon individu, keluarga, dan komunikan terhadap suatu masalah kesehatan dan proses kehidupan aktual maupun potensial. Nah, ini yang pertama, apa itu pemeriksaan feses? Pemeriksaan feses adalah serangkaian tes yang dilakukan pada sampel feses atau kotoran untuk membantu mendiagnosis kondisi tertentu yang mempengaruhi saluran pencernaan. Kondisi ini dapat mencakup infeksi seperti dari parasit, virus atau bakteri, penyerapan nutrisi yang buruk, atau kanker. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebelum melakukan pemeriksaan feses? Kita harus menghindari obat-obatan tertentu, tergantung pada jenis pemeriksaan feses yang akan kita jalani. Mungkin kita akan berhenti mengkonsumsi obat-obatan seperti antasida, obat anti diare, obat-obatan anti parasit, antibiotik, obat pencahar, atau obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID selama 1-2 minggu sebelum Anda melakukan tes. Lalu, fungsi pemeriksaan feses itu apa? Nah, beberapa fungsinya. Yang pertama, untuk mendeteksi adanya mikroorganisme parasit, lalu mendiagnosis penyakit atau masalah pencernaan, mengetahui adanya darah yang terlihat secara kasat mata, mengevaluasi fungsi sistem pencernaan, lalu mengevaluasi pola diet, dan mendeteksi kondisi kesehatan pencernaan. Lalu, macam-macam pemeriksaan feses lengkap itu apa saja? Yang pertama itu pemeriksaan makroskopik. Pemeriksaan feses secara makroskopik ini dilakukan dengan cara memeriksa kondisi feses secara kasat mata. Ada beberapa parameter yang digunakan pada pemeriksaan feses secara makroskopis, yaitu warna, bau, konsistensi, jumlah, lendir parasit makro, dan darah tampak. Yang kedua itu pemeriksaan mikroskopis. Pemeriksaan feses secara mikroskopis ini harus dilakukan dengan menggunakan alat mikroskop untuk mengetahui adanya hal-hal yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Lalu ada pemeriksaan darah samar. Pemeriksaan darah samar ini merupakan pemeriksaan tambahan feses, yang dimana ini untuk mendeteksi darah dalam tinja yang tidak terlihat pada pemeriksaan baik secara makroskopis maupun mikroskopis, namun dapat terdeteksi melalui reaksi kimia. Lalu ada kultur feses. Nah, yang ini tes tambahan feses, yang lainnya adalah kultur feses. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai pertumbuhan bakteri yang tidak normal yang menyebabkan infeksi dari saluran pencernaan. Nah, ini adalah nilai normal feses ya. Nah, pada pemeriksaan makroskopis, jumlahnya itu 100-300 gram per hari, dan 70% air, dan 30% sisa makanan. Untuk warnanya itu kuning kehijauan, baunya itu bau indol, asam butirat, dan skatol. Untuk konsistensinya berbentuk dan agak lunak. Lendirnya tidak ada, parasit mikro juga tidak ada, dan darah tampaknya juga tidak ada. Lalu untuk nilai normal feses pada pemeriksaan mikroskopis, yang pertama itu pada parasit mikro. Nah, yang ini untuk telur dan jentik cacingnya itu negatif atau tidak ada. Untuk protozoanya juga negatif, tidak ada. Untuk selulernya, untuk sel epitelnya itu ada sedikit saja. Dan untuk leukosit dan makrofag juga hanya sedikit. Eritrositnya negatif, bahkan tidak ada sama sekali. Untuk sisa makanannya ada sebanyak 30% dari volume totalnya ya. Nah, yang ketiga ada nilai normal feses pada pemeriksaan darah samar. Nilai normal feses pada pemeriksaan ini yaitu negatif, artinya tidak ada darah samar dalam feses ya. Nah, ini bisa dilihat sendiri, ada pemeriksaan feses baik secara makroskopi
dan mikroskopi. Dan di sini ada interpretasinya ya. Nah, kita lanjut ke pemeriksaan diagnosa pada cairan pervagina. Nah, cairan pervagina ini normalnya ternyata berwarna bening atau keputihan dan tidak berbau. Sebenarnya, cairan ini berperan penting dalam menjaga kebersihan organ intim dan membawa sel mati dan bakteri keluar dari vagina dan leher rahim. Tapi cairan ini juga bisa meningkat dan mengeluarkan bau berbeda loh di saat masa menyusui, ovulasi, atau saat Anda terangsang secara seksual. Namun, yang perlu kita waspada itu ketika terjadi perubahan warna maupun kekentalan serta aroma yang ditimbulkan. Dan kita juga harus waspada jika kondisi tersebut diiringi dengan rasa gatal, nyeri, dan terjadinya perdarahan ya. Nah, kita harus mengenali juga ciri-ciri dan penyebabnya. Semua perubahan pada cairan vagina dapat mengindikasikan adanya infeksi vagina. Kita harus waspada juga jika terjadi perubahan warna vagina, lalu cairan vagina menjadi berbau, lalu volume vagina menjadi mendadak meningkat, lalu keluaran cairan diiringi gejala lain seperti gatal, nyeri, atau pada bagian kemaluannya. Lalu terjadi pendarahan di luar masa menstruasi atau setelah berhubungan seksual. Penyebab secara spesifik ketidaknormalan cairan vagina ini apa? Yang pertama, sariawan pada vagina akibat infeksi jamur, infeksi pada vagina akibat vaginosis bakterial, lalu PMS ya atau penyakit menular seksual. Ketidaknormalan cairan pervagina. Nih, contoh cairan vagina yang tidak normal itu jika cairannya berwarna putih atau abu-abu dengan aroma amis. Ini kita bisa jadi terindikasi mengalami vaginosis bakteri atau bakterial vaginosis. Lalu cairan tebal atau berwarna putih yang diiringi rasa gatal. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh infeksi jamur. Lalu cairan warna kuning, hijau, atau bahkan berbusa. Cairan ini umumnya bervolume tinggi, beraroma tidak sedap, dan disebabkan oleh trichomoniasis. Ini juga disebabkan oleh parasit. Lalu, cairan vagina yang menyebabkan area di sekitar organ kelamin melepuh, lalu cairan abnormal dengan rasa nyeri atau pendarahan. Kita lanjut ke pemeriksaan diagnosa pada sputum. Sputum itu dahak. Nah, dahak itu apa? Bahan yang dikeluarkan dari paru dan trakea melalui mulut. Pemeriksaan sputum itu ternyata mencakup pewarnaan gram, kultur sputum, basa tahan asam atau BTA. Nah, jenis-jenis pemeriksaan sputum itu ada 6. Yang pertama itu pewarna gram, kultur sputum, sensitivitas, basil tahan asam atau BTA, sitologi, dan tes kuantitatif. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya ya, persiapan dan perawatan pre, intra, dan post operasi. Saya akan membahas yang pre-operasi. Yang pertama itu kita harus tahu dulu pengertian pre-operasi itu apa. Ini merupakan tahap pertama dari perawatan perioperatif yang dimulai sejak pasien diterima masuk ke ruang terima pasien dan berakhir ketika pasien dipindahkan ke meja operasi untuk dilakukan tindakan pembedahan. Nah, ternyata persiapan pembedahan ini dapat dibagi dua bagian, yaitu meliputi persiapan psikologi baik pasien maupun keluarga dan persiapan fisiologi, ini khusus pasien yang fisiologi. Untuk yang persiapan psikologinya, terkadang pasien dan keluarga yang akan menjalani operasi emosinya tidak stabil. Kenapa ini bisa terjadi? Ini disebabkan karena takut akan perasaan sakit, narkosa, atau hasilnya. Lalu keadaan fungsi penting dari perawat dan fase prabedah dan dapat mengurangi cemas pasien. Nah, ini untuk persiapan fisiologinya, ada diet, persiapan perut, persiapan kulit, hasil pemeriksaan, persetujuan operasi atau informed consent, lalu persiapan akhir sebelum operasi di kamar operasi. Ini serah terima dengan perawat OK. Yang pertama mencegah cedera, lalu pemberian obat premedikasi. Nah, ini yang intraoperatif. Intraoperatif itu yang pertama ada data subjektif, ini meliputi pengetahuan dan pengalaman terdahulu. Lalu ada data objektifnya. Data objektifnya itu seperti pola berbicara, tingkat interaksi dengan orang lain, perilaku, tinggi dan berat badan, gejala vital, kemampuan penglihatan dan pendengaran, kulit, mulut, toraks, ekstremitas, dan kemampuan motoriknya.
Lalu ada masalah keperawatan yang lazim muncul. Yang pertama itu takut, cemas, resiko infeksi, resiko injury, dan kurangnya pengetahuan. Nah, ini yang postoperatif ya. Pengertian postoperatif itu apa? Ini merupakan tahap lanjutan dari perawatan pre- dan intraoperatif yang dimulai saat klien diterima di ruang pemulihan atau pasca anestesi dan berakhir sampai evaluasi selanjutnya. Hal-hal yang harus kita perhatikan yaitu mempertahankan ventilasi pulmonali, saluran nafas buatannya, terapi oksigen, mempertahankan sirkulasi, mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, yang ini perawatan pasien di ruang pemulihan atau recovery room. Yang pertama itu posisi kepala pasien lebih rendah dan kepala dimiringkan pada pasien dengan pembiusan umum. Sedangkan pada pasien yang anestesi regional, posisinya yaitu semi-fowler. Lalu pasang pengaman pada tempat tidur. Kita memonitor juga tanda-tanda vitalnya. Lalu penghisapan lendir daerah mulut dan trachea. Berikan oksigen 2,3 liter sesuai program. Lalu observasi apakah ada muntah. Catat intake dan output cairannya. Lalu asuhan keperawatan pada pasien post-operasi itu apa? Yang pertama kita harus pengkajian awal ya. Di sini pengkajian awal itu ada status respirasi, lalu ada status sirkulatori, yaitu seperti nadi, tekanan darah, suhu, warna kulit, lalu ada status neurologi seperti tingkat kesadaran, dan balutan meliputi keadaan drain. Ada kenyamanan, keselamatan, perawatan, lalu ini data subjektifnya. Pasien hendaknya ditanya mengenai gejala-gejala ketidaknyamanan setelah ditempatkan di tempat tidur dengan posisi tubuh yang menunjang. Lalu ada data objektif, pengkajian psikososial, pemeriksaan laboratorium, dan masalah keperawatan yang lazim muncul. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam abdi kesehatan.